Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman penonton Klinik TV yang berbahagia? Jumpa kembali dengan saya di channel ini. Teman-teman sekalian, pada video kali ini yang ingin saya share, informasikan kepada Anda masih berkaitan dengan seputar mitos. Mitos itu sesuatu yang apabila dipercaya maka akan menjadi kenyataan. Tetapi jika tidak dipercaya maka tidak akan terjadi apa-apa. Wallahu a'lam. Nah, mitos yang akan saya informasikan, yang akan kita bahas kali ini adalah tentang sumur, yaitu tepatnya pantangan atau larangan menutup sumur dengan tanah urukan, atau istilahnya istilah menutup di sini ya perlu saya jelaskan. Menutup sumur di sini maksudnya bukan menutup sumur dengan dengan cor di atasnya, tapi airnya masih digunakan. Bukan seperti itu, tapi menutup sumur yaitu mematikan sumur dengan cara menimbun sumur tersebut dengan bebatuan, dengan tanah, dengan benda-benda lain, sehingga air sumurnya menjadi tidak terpakai lagi atau tidak terhalang oleh benda-benda yang dimasukkan tadi. Intinya sumur itu diratakan dengan tanah dan kemudian di atasnya itu dibangun sebuah bangunan misalnya. Nah, bagi teman-teman sekalian yang kebetulan saat ini memiliki 2 sumur di rumahnya, kemudian ingin menutup salah satu sumur tersebut dengan alasan karena sudah tidak terpakai, maka sebaiknya saya sarankan untuk memikirkan ulang keputusan Anda. Kenapa? Karena sumur merupakan sumber mata air. Sumur merupakan sumber pemasok air utama bagi sebuah keluarga. Setiap pekarangan rumah hampir memiliki yang namanya sumur sebagai sumber airnya. Nah, sumber air di sini jika dimaknai secara filosofis dan juga secara simbolik, air itu melambangkan sebuah kemakmuran, melambangkan sebuah rezeki, melambangkan sebuah kebahagiaan. Nah, ketika air sumur tersebut tidak dipakai, kemudian Anda menutupnya dengan tanah atau bebatuan, maka dipercaya oleh masyarakat Jawa di zaman dulu, Anda sama saja mematikan jalan rezeki Anda. Nah, ini adalah sebuah alasan kenapa orang-orang Jawa di zaman dulu itu pantang menutup atau mematikan sumur mereka walaupun sumurnya itu tidak lagi dibutuhkan atau tidak lagi digunakan. Nah, yang jelas percaya atau tidak, ini adalah sebuah mitos yang sudah dipercaya oleh masyarakat Jawa secara turun-temurun, dan Anda bisa buktikan sendiri di Jawa itu tidak ada sumur yang ditutup walaupun tidak digunakan. Tetapi orang-orang zaman dulu itu lebih memilih untuk membiarkan begitu saja, membiarkan sumur tersebut begitu saja, biar mati dengan sendiri airnya, atau lama-kelamaan ketika air sumur itu kotor, kemudian banyak benda-benda yang masuk dengan sendirinya, maka akan mati dengan sendirinya. Itu pilihan yang dilakukan oleh orang-orang zaman dulu. Nah, jadi ketika ada 2 pilihan yang harus Anda pilih, apakah menutup sumur tersebut dengan tanah, dengan bebatuan, ataukah justru membiarkannya begitu saja karena sumur itu sudah tidak digunakan, maka sebaiknya pilihlah pilihan yang nomor 2, yaitu biarkan sumur tersebut apa adanya seperti biasanya, jangan ditutup, jangan ditimbun. Karena ini dipercaya, sekali lagi ini menurut mitos, menurut kepercayaan orang Jawa, itu sama saja dengan mengundang kemiskinan, menutup jalannya rezeki. Nah, ada banyak hal, ada banyak sebab yang bisa menjadi perantara dari datangnya kemiskinan tersebut. Misalnya jatuh sakit, mengalami musibah, ditipu orang, dan lain sebagainya. Nah, ketika Anda memiliki rezeki, misalnya begitu Anda punya rezeki, kemudian tiba-tiba secara tanpa diduga, secara tanpa di luar nalar kita, rezeki itu ternyata habis untuk sesuatu hal, untuk berobat misalnya, ditipu orang
ataupun lain sebagainya. Intinya dengan perantaraan tersebut, dengan perantaraan hal-hal tersebut, menutup sumur itu berpengaruh terhadap jalannya rezeki kita. Tentu saja jika dilihat dalam konteks Islam, masalah rezeki itu adalah hak ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu sudah diatur untuk setiap hambanya dan setiap orang memiliki jalan rezekinya masing-masing. Akan tetapi perlu diingat sebagai catatan, walaupun rezeki manusia sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah ditetapkan kadarnya, tetapi jika manusia itu tidak berusaha, tidak berikhtiar, maka rezeki itu tidak akan turun dengan serta-merta, kecuali hanya sedikit saja. Karena itu Allah melihat pada kerja atau ikhtiar kita. Adapun hasilnya kita bertawakal kepadanya. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 105, kalau tidak salah ayat 105, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum, yang artinya bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Lalu apa hubungan dari ayat ini dengan mitos menutup sumur dalam kepercayaan orang Jawa? Nah, menurut hemat saya, dalam opini saya ya, menutup sumur karena sudah dipercaya itu akan menghalangi rezeki kita, akan menjadi rezeki kita atau akan mendatangkan kemiskinan bagi kita. Maka dengan cara tidak menutup sumur itu, membiarkannya begitu saja, itu kita anggap sebagai sebuah ikhtiar untuk menjemput rezeki yang Allah tetapkan untuk kita. Jadi bukan berarti kita tidak menutup sumur karena percaya pada mitos. Bukan berarti kita tidak menutup sumur yang sudah terbengkalai dan tidak terpakai. Bukan menyekutukan Allah sebenarnya dengan sesuatu yang lain, bukan. Tetapi itu sebagai sebuah upaya ikhtiar kita dalam menjemput rezeki Allah SWT. Kenapa? Karena ikhtiar itu artinya umum. Ikhtiar itu tidak hanya sebatas pada bekerja secara fisik, tetapi ikhtiar itu juga meliputi doa, meliputi perbuatan baik, melakukan hal-hal yang dapat mengundang datangnya rezeki seperti bersilaturahim, berkata jujur, tidak sombong dan lain sebagainya. Tentu semua itu akan sempurna bila diimbangi dengan bekerja secara fisik, dan hasilnya adalah berupa rezeki, berupa harta yang akan Allah SWT berikan kepada kita sesuai dengan ikhtiar kita, sesuai dengan kerja keras kita. Nah, jadi teman-teman sekalian, demikian yang bisa saya informasikan kali ini tentang mitos pantangan atau larangan. Kenapa orang-orang Jawa zaman dulu itu melarang kita, menutup sumur secara permanen. Jadi kita mungkin pernah mendengar, pernah melihat di medsos, ada sumur tua sisa zaman-zaman kerajaan Majapahit misalnya, atau kerajaan-kerajaan lain yang sampai saat ini tetap masih seperti apa adanya, tidak ditutup dengan tanah atau bebatuan, tapi masih tetap seperti sumur apa adanya. Nah, itu karena mungkin adalah mitos yang saya jelaskan tadi. Jadi pilihannya ada pada Anda. Jika Anda memang berkeinginan untuk menutup sumur secara permanen, kemudian atasnya ingin dibangun hunian, ya silahkan. Jika Anda percaya dengan mitos orang Jawa ini, juga silahkan. Yang jelas, apapun keputusan Anda, jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon yang terbaik kepadanya, dan juga bertawakal kepadanya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.